Ya, salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Anda di bulan Natal ini, tanggal 19 Desember tahun 2020, dengan salam Trinitarian, salam damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan bagi saudara-saudara yang non-Kristen, saya juga menyapa Anda dengan salam damai Natal, bulan yang penuh dengan sukacita, mengingat hari kelahiran Putra Tunggal Allah yang kekal, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, merendahkan dirinya, hidup taat-taat sampai mati di atas Kalvari. Nah, saya berharap malam ini signalnya cukup baik untuk menolong kita menyelesaikan sesi live yang sangat penting ini sampai dengan selesai. Dan karena itu mohon dukungan doa dari saudara-saudara sekalian untuk sesi live ini. Dan seperti biasa menjelang bulan Desember begini, itu Muslim itu adalah umat yang paling sibuk. Orang Kristen yang merayakan Natal dan mereka yang sibuk mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Nah, sabar dulu, siapa yang butuh ucapan selamat Natal dari kamu? Dan lagi pula itu kan hari raya saya. Kenapa kamu yang sibuk untuk mengeluarkan fatwa? Jadi tolong itu otak itu dipakai dan dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin. Dan saya kira dari segi teologis dan dari segi etis dan lain sebagainya, kekristenan adalah agama yang tidak membutuhkan Islam sama sekali. Betul-betul sama sekali tidak membutuhkan Islam. Islam membutuhkan kekristenan dan Yudaisme untuk membuktikan premis-premisnya seperti kenabian Muhammad. Allah Subhanahu wa taala bilang cari nubuat tentang Muhammad di dalam Torah dan di dalam Injil. Artinya Islam membutuhkan Yudaisme dan kekristenan. Kekristenan tidak butuh Islam. Jadi jangan GR mengeluarkan fatwa sana sini untuk membuat orang itu merasa tidak enak gara-gara fatwa seperti itu. Kamu diam-diam aja, orang mau mengucapkan atau tidak mengucapkan juga tidak masalah buat kekristenan begitu loh. Jadi jangan GR kamu. Dan bukan hanya itu. Ini adalah bulan di mana para apologet Muslim itu sibuk luar biasa untuk membahas tentang Natal. Hanya kemarin saja tanggal 18 Desember itu saya melihat ada 2 channel yang membahas tentang Natal. Ini adalah 2 ustadz goblok, si Ustadz Nababan ini. Kasih tahu Nababan itu saya bilang dia goblok. Si Ustadz goblok ini plus si Ustadz goblok yang satunya lagi bernama Ustadz Kainama. Mereka bahas tentang Yesus lahir di bulan Desember. Sibuk luar biasa mereka. Kemudian satu lagi ini adalah manusia fakir akal sehat dan tidak punya rasionalitas sama sekali. Namanya Donditan. Juga membahas tentang Yesus lahir di bulan Desember. Jadi ini adalah bulan penuh sukacita bagi kekristenan dan bulan sibuk bagi Muslim untuk congornya itu maju terus. Membahas tentang kekristenan, membahas tentang Yesus, membahas tentang perjanjian baru. Jadi sebagai seorang Kristen, tentu saja kita tidak bisa diam. Kita harus menggunakan hak jawab kita yang dilindungi oleh undang-undang dan juga dimandatkan di dalam kitab suci. 1 Petrus 3 ayat 15, 2 Korintus 5, 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai 6. Destroy every arguments yang digunakan dan yang dibangun atas dasar keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan anak Allah Yesus Kristus. Tuhan melalui inspirasi Roh Kudusnya di dalam firman Tuhan
memberikan kita mandat, bukan hanya memberikan pertanggungjawaban iman 1 Petrus 3 ayat 15, tapi juga destroy, menghancurkan setiap argumen yang digunakan untuk menentang pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu saudara-saudara, sesi live saya hari ini itu akan membahas tentang Natal. Jadi saya akan tetap fokus kepada Natal di dalam bulan Natal ini. Dan mengenai tema spesifik ini, saya akan menggunakan pendekatan historical theology atau teologi sejarah untuk membuat perbandingan yang simpel sekali. Ini perbandingan yang simpel sekali berdasarkan literatur paling otentik baik di dalam kekristenan maupun di dalam Islam. Saya akan mengacu kepada kitab-kitab Injil, termasuk mengacu kepada Quran, dan sana sini akan membuat perbandingan dengan hadis-hadis atau sunnah. Di dalam presentasi ini saya tidak ingin saudara dipusingkan dengan apakah Alkitab sudah dikorupsi, apakah Quran bisa dipercaya. Itu adalah isu yang completely berbeda. Jadi demi kepentingan dari presentasi ini, mari kita mengasumsikan bahwa sumber-sumber ini otentik dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk berargumentasi. Nah, kalau saudara Muslim, kemudian belum apa-apa, saudara sudah orgasme duluan dan menyemburkan klaim bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Perjanjian Baru sudah dipalsukan, Injil yang asli sudah hilang, Torah itu sudah dikorupsi dan sudah dipalsukan. Saya hanya mau katakan kepada saudara, otak dan kepala kau yang sudah dipalsukan. Jadi mari kita bahas tentang isu ini dengan presuposisi bahwa literatur-literatur ini, dua korpus literatur otentik atau kitab suci ini otentik dan dapat dipercaya apa yang dikatakan di dalamnya demi untuk membangun argumen. Nah, di dalam presentasi ini seperti biasa saya harus memberikan disclaimer. Tidak dimaksudkan untuk mencela, tapi ini adalah satu tindakan intelektual. Penggunaan hak jawab karena iman saya terus-menerus dijadikan sasaran ocehan oleh Muslim dan mereka melakukan demikian karena meneladani Allah Subhanahu wa taala. Pada abad ke-7 di Saudi Arabia, Allah Subhanahu wa taala bersama nabinya yang bernama Muhammad itu telah terlebih dahulu menjadikan kekristenan dan Yudaisme sebagai sasaran serangan teologis. Dan itu akan dibuktikan di dalam sisi ini. Jadi kalau saudara mau mengoceh tentang penistaan agama, mari kita urus dulu Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad yang telah terlebih dahulu menyerang kekristenan dan menyerang Yudaisme. Tapi karena saya bukan orang Yahudi, saya hanya akan berbicara sebagai seorang Kristen. Nah, saudara-saudara, saya baru lihat bahwa di fitur StreamYard itu ada satu fitur baru namanya share slide. Jadi saya akan coba gunakan fitur ini sekarang. Saya berharap bahwa fitur ini akan sangat baik bekerja. Tadi saya sudah sempat coba sebentar dan cukup baik tampilannya, sangat jelas, tulisan-tulisannya jauh lebih jelas kalau sekadar saya share screen. Dan saya ingatkan bahwa sesi ini akan sangat panjang karena slide yang saya sediakan itu lebih daripada 40 slide. Full referensi dan full kajian akademik. Jadi silakan saudara-saudara yang sudah ada di sesi live ini, silakan bikin kopi, cari air dekat saudara supaya saudara jangan tersedek-sedek dan ambil posisi yang enak dan mari kita mulai. Dan sekali lagi doakan sesi ini supaya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita mulai dengan slide saya yang sudah saya persiapkan. Saya kira tampilannya cukup baik dan sangat terang. Ini adalah fitur yang baru dari StreamYard. Natal menurut Quran, sebuah telusuran teologi sejarah dan pertanyaan utama yang akan saya jawab di dalam sesi ini adalah apakah Islam dan apakah Quran dan apakah Muhammad menghormati atau sebenarnya Islam, Allah Subhanahu wa taala, Quran, Muhammad melucuti kemuliaan dan kehormatan Yesus Kristus. Dan karena itu alih-alih menghormatinya justru melecehkan Yesus Kristus. Jadi itu adalah pertanyaan utama saya. Apakah Islam menghormati
atau melucuti kemuliaan Yesus Kristus. Nah, dengan mengatakan demikian, mari kita berpindah kepada poin yang pertama. Ini adalah poin pendahuluan. Dan apa yang saudara lihat sekarang di screen adalah klaim berulang dan inilah propaganda. Ini seorang akademisi. Geoffrey Parinder ini seorang scholar Muslim, menulis buku berjudul Jesus in the Quran. Tapi sebenarnya ini bukan hanya dari scholar. Tapi saya tampilkan karena ini adalah kajian akademik. Quran memberikan sejumlah besar gelar kehormatan bagi Yesus dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan Abraham, Musa, dan lain sebagainya, Yesus mendapatkan sebutan-sebutan kehormatan lebih dari para nabi tersebut. Yesus selalu dibicarakan dalam Quran dengan penghormatan dan tidak ada nafas kritikan sama sekali karena dia adalah Mesias dari Allah. Geoffrey Parinder, Christ in the Quran, Oxford 2003 halaman 16. Nah, mungkin saudara ingat beberapa waktu yang lalu beredar di YouTube itu rekaman video dari Kainama menyaksikan tentang peralihannya dari seorang Kristen menjadi Muslim, dan judul dari videonya adalah "Karena Cinta Yesus Aku Bersahadah". Dan judul-judul serupa itu digunakan terus-menerus sebagai alat propaganda. Zakir Naik juga mengatakan dengan penuh kebanggaan dan sangat licin seperti lidah ular di Taman Eden pada waktu kejatuhan manusia. Zakir Naik, lidah bercabang itu, lidah licin itu mengatakan, lebih daripada agama manapun, Islam adalah satu-satunya agama yang menyebutkan mengenai Yesus. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang menghormati Yesus lebih daripada agama lainnya. Saya akan buktikan bahwa menggunakan gelar-gelar yang penting untuk Isa dalam konteks potret gambaran mengenai Isa di dalam Quran itu sangat amat jauh dari apa yang disebut dan apa yang kita mengerti tentang menghormati atau memuliakan Yesus. Itu jaraknya itu seperti jarak antara surga dan antara neraka, tidak terseberangi. Jadi upaya-upaya licin, propaganda-propaganda dengan kata-kata yang manis, berupaya menipu orang-orang Kristen yang lugu, yang tidak mau belajar, tapi atas nama toleransi dangdut, lalu menelan mentah-mentah apa saja yang dikatakan oleh para begundal itu. Dengarkan dan perhatikan baik-baik presentasi materi ini, supaya kamu jangan menjadi naif. Jangan mau digombali dengan kata-kata manis tapi tidak punya substansi sama sekali. Itu apa yang saudara baca dari Geoffrey Parinder, apa yang saudara dengar dari Zakir Naik, apa yang saudara dengar dari Kainama, itu tidak lebih daripada kembang gula, bentuknya besar, warnanya menarik dan terasa manis tapi tidak ada substansinya, bahkan berbahaya bagi kesehatan. Jadi mari kembali kepada screen saya. Kita mulai dengan topik yang pertama. Kita establish dulu pertanyaan-pertanyaan sederhana. Tadi saya katakan ini observasi yang sederhana. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi jelimet. Observasi sederhana dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan basic. Siapa Yesus, asal-usulnya, identitasnya, bagaimana dia lahir, kapan dia lahir, di mana dia lahir, dan untuk tujuan apa dia lahir sebagai manusia menurut Injil-Injil kanonik. Setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang sama akan kita ajukan mengenai Quran. Jadi kita mulai dulu dari Injil-Injil kanonik. Teks ini adalah teks klasik ya, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 7. Nanti saudara bisa baca sendiri. Dan by the way, materi saya itu sudah dipublikasikan di website KIR. Saudara bisa download slide lengkap ini dan membacanya sambil mengikuti presentasi ini sekarang. Bagi admin yang mengikuti sesi ini, tolong bagikan link yang ada di website KIR untuk para audiens bisa sambil mengikutinya. Kemudian Lukas pasal 1 ayat 7 ini, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria dan seterusnya.
Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Lukas di sini, seperti yang dikomentari oleh Profesor Mark L. Strauss, dengan mengaitkan kelahiran Yesus kepada dekrit tentang sensus dari Kaisar Agustus, Lukas menyajikan narasinya dengan sebuah kerangka sejarah yang kokoh dan mengisyaratkan signifikansi mendunia dari peristiwa-peristiwa yang tampak remeh di Yudea. Jadi dengan membaca Lukas, saudara langsung melihat Lukas menempatkan kelahiran Yesus dalam konteks sejarah dunia. Dan karena Lukas menempatkannya dalam konteks sejarah dunia, maka kita bisa melokalisasi, menetapkan titik dan lokasi dan waktu dari kelahiran Yesus Kristus. Kembali lagi kepada slide saya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Jadi sekali lagi ada kaitan dengan sejarah politik abad pertama, dan itu menolong kita untuk menetapkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarah mengenai Yesus Kristus. Nah, dengan dua teks tadi ada beberapa poin observasi yang kita bisa perhatikan. Pertama, Lukas mengkaitkan momen kelahiran Yesus dengan pemerintahan Kaisar Agustus, atau nama aslinya adalah Kaisar Octavianus. Dia adalah Kaisar Romawi yang pertama, memerintah dari tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan tahun 14 Masehi. Jadi sekarang kita sudah punya rentang konteks sejarah, time limit dari kapan Yesus dilahirkan. Kemudian lebih spesifik lagi, Lukas bicara tentang sensus yang diadakan sebelum Herodes Agung meninggal. Nah, Herodes Agung meninggal itu kira-kira tahun 5 sampai dengan tahun 1 dalam rentang itu. Dan memang ada catatan dari Josephus tentang sensus yang sama, tapi saya sudah buktikan dalam satu sesi terdahulu, naskahnya ada di Akademia Edu, naskah lengkapnya, bahwa Josephus salah menempatkan penanggalan dari sensus itu. Sensus itu harus terjadi ketika Herodes masih hidup. Kemudian menurut Lukas, menurut Matius, Yesus lahir di Bethlehem, di kota Daud pada masa Herodes Agung. Jadi kalau saudara mengajukan pertanyaan, kapan Yesus dilahirkan? Yesus dilahirkan pada awal abad pertama atau sebelum abad pertama. Tidak kurang dari tahun 6 Masehi sampai dengan tahun 1 Masehi. Itu rentangnya. Kedua, di mana Yesus dilahirkan? Yesus dilahirkan di tanah Israel. Lebih spesifik lagi, di kota Daud yang bernama Bethlehem, di tanah Yudea. Jadi pertanyaan-pertanyaan basic tentang sejarah, kehidupan, kelahiran Yesus Kristus itu dijawab dengan tingkat kepastian yang meyakinkan berdasarkan literatur-literatur kanonik Perjanjian Baru, Injil-Injil kanonik. Kemudian, sekarang kita beralih kepada pertanyaan untuk tujuan apa dan siapa dia. Siapa dia, identitasnya, dan untuk tujuan apa dia dilahirkan. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini kata-kata malaikat itu kepada Yusuf. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 35. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak
Allah. Nah, dengan dua teks itu ada beberapa hal yang kita bisa catat. Pertama, kelahiran dari seorang perawan, Yesus lahir dari seorang perawan, terkait erat dengan identitasnya sebagai anak Allah yang kekal. Tahun lalu saya sudah membuat satu sesi kuliah menjelang Natal, bahwa saudara tidak bisa bicara tentang Yesus lahir dari seorang perawan, melepaskannya dari identitas Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. The eternal Son of God. Karena Yesus disebut lahir dari seorang perawan, terkait erat, dikaitkan dengan tidak terpisahkan dengan identitasnya sebagai the eternal Son of God. Dan itu sebabnya Lukas mengatakan, karena itu mereka akan menyebut dia kudus, anak Allah. Nah, bukan karena dia lahir dari seorang perawan maka dia disebut anak Allah, tapi karena kelahirannya melalui seorang perawan, maka orang-orang akan tahu bahwa dia adalah anak Allah yang kekal, yang pemerintahannya tidak berkesudahan, memerintah untuk selama-lamanya, dan hanya Tuhan yang pemerintahannya kekal, dan hanya Tuhan yang bisa memerintah selama-lamanya. Jadi kelahiran Yesus melalui seorang perawan harus terkait dengan identitasnya sebagai anak Allah yang kekal, Allah yang menjadi manusia. Kemudian yang kedua, tujuan kedatangannya adalah misi penyelamatan bagi umatnya dari dosa sesuai dengan yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi Yesus tidak datang untuk jalan-jalan, tapi tujuan paling utama dan yang paling inti dari kedatangan Yesus adalah misi penyelamatan bagi umatnya dari dosa. Dan itu telah dinubuatkan berkali-kali di dalam perjanjian lama. Artinya kedatangan Yesus dan misinya dan siapa dia merupakan kontinuasi dari pewahyuan terdahulu. Kontinuasi berkesinambungan dengan seluruh isi perjanjian lama atau Tanak, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Kemudian pemberian nama Yesus, jadi tidak tanpa alasan anak itu diberi nama Yesus. Pemberian nama Yesus sesuai dengan tujuan itu. Saudara tahu Yesus itu berasal dari kata bahasa Ibrani Yehoshua atau Yesua, yang berarti Yahweh adalah keselamatan atau Yahweh menyelamatkan. Jadi itu bukan nama yang diberikan tanpa alasan, tapi nama yang meaningful, yang sangat bermakna, terkait erat dengan untuk apa dan sebagai apa dia menjadi manusia. Dia datang dengan misi penyelamatan sebagai redeemer, sebagai penebus, sebagai savior, sebagai juru selamat. Kemudian Yesus berasal dari keturunan Daud, baik melalui Maria maupun melalui Yusuf. Saudara, dulu orang berpikiran bahwa Maria itu berasal dari keturunan imam, sedang keturunan imam dari Lewi, sedangkan Yusuf itu berasal dari keturunan Daud. Itu salah. Janji mengenai kelahiran melalui seorang anak darah di Yesaya pasal 7 ayat 14 yang digenapi dan dikutip oleh Matius, itu adalah janji kepada the house of David. Dan perempuan perawan yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu juga berasal dari the house of David, dari keluarga Daud. Jadi Maria harus berasal dari keturunan Daud. Dengan kata lain, Yesus disebut sebagai the son of David, keturunan Daud. Itu baik melalui garis Maria, ibunya, maupun melalui Yusuf, ayah angkatnya, yang diangkat dan mengangkat Yesus sebagai anaknya by adoption, melalui praktik adopsi. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang sejarah di seputar kelahiran Yesus. Dia siapa? Identitasnya, asal-usulnya, untuk apa dia datang, dia lahir kapan, lahir di mana, semuanya terjawab. Literatur-literatur kanonik memberikan kita jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan basic itu. Nah, sekarang mari kita berpindah kepada apa yang dikatakan oleh Quran dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Natal menurut Quran
observasi tentang siapa dia, asal-usulnya, identitasnya, bagaimana dia lahir, kapan dan di mana dan untuk apa. Pertanyaan yang sama dengan topik yang sama. Jadi kita akan pergi kepada Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita mulai dari pengamatan umum dulu karena tidak kurang dari 93 ayat Quranik itu berbicara tentang Isa Al-Masih. Tapi yang menarik adalah dari sekian banyak ayat Quranik itu, 93 itu, mayoritas diantaranya fokus kepada the infancy aspects. Jadi aspek-aspek terkait kelahiran, pra-kelahiran, kelahiran, dan masa kanak-kanak Isa. Sebagian kecil itu bicara tentang mujizat-mujizatnya hanya disebutkan sambil lalu. Dan Quran surat 4, 157, 158 itu bicara tentang akhir kehidupannya. Kemudian dia diangkat ke surga. Dan 3 surat di dalam Quran dialokasikan dalam kaitan dengan Isa Al-Masih. Surat 3, surat Al-Imran. Kemudian surat 5, surat Al-Maidah. Dan surat 19, surat Maryam. Jadi 3 surat itu secara khusus dialokasikan untuk membahas tentang Isa. Dan secara sporadik Isa Al-Masih itu dirujuk di dalam 15 surat di dalam seluruh Quran. Termasuk Quran menggunakan gelar Al-Masih, firman Allah, roh Allah, dan menyebut Isa sebagai Holy Son, anak yang kudus, atau pure Son, anak yang murni. Nah, sampai di sini saudara-saudara, secara umum, makanya saya bilang Islam ini sangat-sangat mudah untuk menarik perhatian saudara. Karena kalau pengamatan umum, kelihatannya memang seperti yang dikatakan oleh Jeffrey Parinder tadi. Islam sangat menghormati Yesus. Bayangkan 3 surat dialokasikan untuk bicara tentang Yesus, tentang Isa. Dirujuk dalam 15 surat. Kemudian dibahas di dalam 93 ayat Quranik. Dan memberikan kepadanya gelar-gelar yang sangat baik. Firman Allah, roh Allah, kemudian nabi, kemudian rasul, bahkan disebut sebagai Holy Son di dalam Quran 19. Anak yang kudus, seperti halnya di dalam Lukas pasal 1. Karena itu ia akan disebut yang kudus, anak Allah. Jadi secara kasat mata, secara permukaan, superficial, Quran kelihatannya menghormati Yesus. Tapi saudara jangan cepat berbunga kangkung. Karena kembang gula itu manis. Kembang gula itu juga kelihatannya menarik. Dan warnanya itu sangat baik. Dan sangat menarik perhatian. Tapi kalau saudara makan kembang gula, saudara akan mengalami penyakit yang saudara tidak inginkan. Jadi hati-hati dengan apa yang superficial menarik. Dan superficial itu terkesan baik. Yang kelihatan baik dan yang kelihatan menarik belum tentu baik dan belum tentu berguna. Jadi mari kita lanjutkan pengamatan kita. Yang menarik adalah, dan ini saudara langsung mulai melihat celakanya di sini. Di dalam 93 ayat Quranik yang berbicara tentang Isa, di dalam 3 surat yang dialokasikan untuk Isa, 15 surat yang merujuk kepada Isa di sana sini, gelar-gelarnya dan lain sebagainya, peran Yusuf sama sekali tidak disebutkan. Jadi Yusuf adalah the missing figure in the infancy of Isa Al-Masih. Jadi Yusuf adalah figur yang hilang. Dan nanti akan saya perlihatkan kenapa Quran menghilangkan Yusuf. Termasuk Quran bahkan tidak memperlihatkan kaitan antara Isa dengan Daud sama sekali. Ketika yang saudara baca di dalam literatur-literatur Perjanjian Baru, Injil-Injil kanonik, terus-menerus Mesias, Yesus Kristus dikaitkan dengan Daud. Silsilah Yesus di dalam Matius itu dikaitkan dengan Daud. All over the place, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Karena menekankan tentang Yesus sebagai Mesias, Raja Davidik dari keturunan Daud. Gagasan dan link mengenai Daud, Isa dan Daud itu completely lenyap, sirna, dihilangkan, dimusnahkan. Tidak ada sama sekali di dalam Quran. You cari di dalam Quran, tidak ada satupun rujukan antara Isa dengan Daud. Bahkan dimention saja tidak.
Tidak dikaitkan sama sekali. Nanti saya akan jelaskan kenapa dia harus membuang Yusuf, kenapa dia harus membuang Daud. Jadi saudara harus lihat, hati-hati dengan apa yang saudara baca di dalam Quran tentang Isa Al-Masih. Sekarang mari kita lihat berpindah kepada pengamatan yang khusus. Tadi itu pengamatan secara umum mengenai apa yang dikatakan Quran. Pengamatan khusus. Kalau saudara perhatikan, Quran memberi banyak perhatian terhadap Maria, khususnya periode sebelum dia melahirkan, hamil dan melahirkan Isa. Di dalam Quran surat 3, Maria adalah anak hasil nasar dari istri Imran, saudari perempuan Harun. Jadi Maria itu dipresentasikan sebagai saudari perempuan dari Harun. Kemudian Maria dipelihara oleh Zakaria, diberi makan secara ajaib. Quran surat 3 ayat 37. Maria adalah seorang perawan yang hamil dan melahirkan Isa karena Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh Allah ke dalam farjahanya Maria. Jadi bayangkan, farjah itu kan vagina. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, kalau orang-orang itu jualan omong kosong, itu manisnya luar biasa. 2 kali di dalam Quran mengatakan bahwa cara Allah Subhanahu wa taala membuat Maria hamil adalah dengan meniup ke dalam vaginanya Maria, dan itu language, bahasa yang sangat vulgar. Bahasa yang sangat-sangat vulgar. Semua orang yang mengerti bahasa Arab tahu apa itu farjaha. Meniup ke dalam farjahanya Maria. Quran surat 21 ayat 91, Quran surat 66 ayat yang ke-12. Kemudian saat Maria hamil, mengasingkan diri ke suatu tempat, merasakan sakit bersalin, bersandar di bawah pohon korma, disuruh oleh Jibril untuk menggoyang pangkal pohon korma itu untuk mendapatkan buah korma, kemudian melahirkan Isa di bawah pohon korma. Itu adalah fitur-fitur khusus di sekitar sebelum, pada masa, dan pada saat Isa dilahirkan. Jadi dia fokus sangat banyak kepada Maria. Dan tadi saya katakan di dalam pengamatan umum itu, presentasi Quran mengenai Isa itu banyak presentasinya, banyak porsinya terkait dengan deinfansi aspek. Periode pada masa sebelum, pada masa Maria hamil, dan pada masa kanak-kanak Isa. Saudara tidak temukan catatan tentang pengajaran-pengajaran Isa. Tidak ada khotbah di bukit, tidak ada perumpamaan-perumpamaan. Hanya disebutkan sambil lalu 1-2 kali tentang mujizat-mujizatnya. Kemudian 1-2 kali tentang akhir dari kehidupannya. Dia diangkat ke surga. Tapi mayoritas presentasi Quran itu ada pada periode Natal. Jadi ini adalah satu tema yang sangat penting di dalam Quran, seperti bulan Desember, bulan Natal. Jadi mari kita melihat apa yang dikatakan Quran mengenai Natal. Kemudian saat Maria melahirkan Isa di bawah pohon korma, dia pulang, kemudian Maria dituduh berzina. Lalu bayi Isa yang ada di dalam gendongan Maria membela Maria. Jadi Maria itu dituduh telah melakukan zina. Kemudian Maria menunjuk kepada anak yang ada di dalam gendongan itu. Kemudian mari kita baca baik-baik pembelaan bayi Isa terhadap tuduhan akan Maria sebagai seorang pezina. Sambil saudara bertanya begini, apakah pembelaan itu nyambung enggak dengan tuduhan itu? Mari kita lihat itu. Ini bayi Isa yang ngomong dari dalam gendongan. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang diberkati di mana aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat. Dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, saudara-saudara, tadi tuduhannya apa? Apakah Maria, kamu melahirkan anak ini sebagai hasil persinahan atau apa? Nah, kalau saudara jawab pembelaan Isa yang masih kecil dari dalam gendongan itu, nyambung enggak? Menjawab enggak tuduhan itu? Sama sekali jauh panggang dari api. Apa yang diocehin oleh Isa dari dalam gendongan, di dalam Quran itu tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali. Tidak menjawab tuduhan itu sama sekali. Tapi dipresentasikan sebagai polemik pembelaan terhadap tuduhan bahwa Maria berzina. Tapi saudara lihat, terlepas dari itu,
Isa Al-Masih bahkan sejak kelahirannya masih bayi saja sudah dipresentasikan sebagai tokoh polemik. Sebagai tokoh polemik yang melakukan pembelaan terhadap tuduhan tertentu. Mari kita lanjutkan. Dengan gambaran yang tadi, sekarang mari kita mengajukan pertanyaan ini. Sebenarnya kenapa Isa digunakan sebagai nama? Dan apa arti nama Isa? Karena kita tahu di dalam perjanjian baru, nama yang digunakan adalah Yesus. Yesus. Mendadak di dalam Quran, figur itu yang dianggap sama dengan Yesus di dalam perjanjian baru itu, mendapat nama yang sama sekali tidak punya asal usul dan sama sekali tidak punya arti. Itu nanti akan saya buktikan. Jadi pertanyaan saya yang pertama kepada Muslim adalah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa alasannya, apa signifikansinya menggunakan nama Isa? Apa arti nama Isa digunakan bagi tokoh tersebut? Kedua, Quran sebanyak 11 kali menggunakan gelar Al-Masih, Mesias atau yang diurapi bagi Isa. Pertanyaan saya, apa makna dan signifikansi dari gelar tersebut? Kemudian, kalau saudara lihat baca 93 referensi tentang Isa Al-Masih di dalam Quran, saudara ajukan pertanyaan sederhana ini, Isa Al-Masih itu lahir di daerah mana? Dan kapan dia lahir? Itu pohon korma yang tempat Maria bersandar, kemudian dia melahirkan Isa di bawah pohon, itu pohon korma itu tumbuh di mana? Tumbuh di daerah mana? Quran tidak ngasih tahu saudara. Termasuk kapan Isa dilahirkan. Itu pertanyaan sederhana loh. Dan harus ditanyakan. Kalau orang mau melakukan studi sejarah. Kamu selama ini berpikir bahwa Isa itu adalah tokoh yang sebenarnya. Bukan Yesus Kristus yang di dalam perjanjian baru. Sekarang pertanyaan saya. Kalau Isa adalah tokoh yang sebenarnya. Harusnya ada informasi basic tentang dia itu siapa. Konteks historikal di mana dia lahir itu harus diberikan. Itu pohon korma, tempat di mana Maria bersandar dan melahirkan Isa di bawahnya itu pohon itu tumbuh di daerah mana? Dan atas dasar apa kamu memberikan jawaban untuk pertanyaan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan Isa dilahirkan? Dan atas dasar apa kamu memberikan jawaban itu? Quran tidak memberikan konteks untuk informasi itu. Dia hanya bicara tentang Maria, kesakitan, kemudian berjalan, kemudian tiba pada sebuah pohon korma, kemudian bersandar di situ, kemudian kehausan dan kelaparan, lalu Jibril datang, kemudian disuruh menggoyang carang dari pohon korma itu, kemudian dia makan buah pohon korma yang masak itu, kemudian melahirkan Isa di bawah pohon korma. Tapi pohon korma itu tumbuh di daerah mana? Dan dia melahirkan Isa itu kapan? You tidak dapat konteks untuk siapa itu Isa di dalam Quran. Dengan kata lain, Isa di dalam Quran adalah sepotong kepala tanpa konteks. Ya, dia hanya digunakan untuk tujuan polemik. Nanti akan saya buktikan. Tapi tidak ada konteks untuk saudara tahu dia itu siapa, dia lahirnya kapan, dan lahirnya di mana. Informasi-informasi basic itu saudara tidak dapat dari dalam Quran. Dan bukan hanya itu. Mari perhatikan lagi. Kalau saudara membaca perjanjian baru, saudara tahu kenapa Yesus dilahirkan dari seorang perawan. Karena dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan dengan lahir melalui seorang perawan, menurut Lukas pasal 1, Yesus akan disebut anak Allah. Dan tadi saya katakan, bukan karena lahir dari perawan maka dia anak Allah, tapi kelahirannya melalui seorang perawan membuat orang itu recognize bahwa dia adalah anak Allah. Jadi saudara dapat jawaban kenapa Yesus lahir melalui perawan. Sekarang pertanyaan saya, menurut Quran kenapa Isa lahir melalui perawan? Mari saudara perhatikan screen saya. Mengapa Isa dilahirkan dari seorang perawan? Apa istimewanya? Jika dia hanya seorang nabi yang membawa kitab Injil seperti jawaban bayi Isa dari dalam gendongan tadi. Kalau hanya sekadar seorang nabi, seorang rasul, seorang abd, seorang slave, kenapa Muhammad tidak lahir melalui perawan? Karena toh Muhammad dan Isa itu dipresentasikan dengan presentasi-presentasi yang paralel. Mari perhatikan screen saya bahkan sudah bikin daftarnya.
Ini adalah perbandingan potret Muhammad dan Isa Al-Masih di dalam Quran. Keduanya disebut nabi, keduanya disebut rasul, keduanya disebut slave of Allah, abdi Allah. Isa Al-Masih mendapat kitab Injil, Muhammad mendapat kitab Quran. Keduanya melakukan sholat dan keduanya memberikan zakat. Pengikut dari keduanya disebut Muslim. Jadi ada paralel demi paralel di dalam Quran mengenai Isa Al-Masih dan mengenai Muhammad. Maka pertanyaan saya, kalau Isa Al-Masih itu hanya nabi dan hanya rasul dan hanya abd, hanya slave, budak dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad juga nabi, Muhammad juga rasul, Muhammad juga abd, bahkan nabi terakhir, bahkan yang paling kalian hormati, dan bahkan kalian bisa bunuh orang kalau orang ngomong sesuatu yang jelek tentang Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Isa yang lahir melalui perawan, tapi bukan Muhammad yang lahir melalui perawan? Kalau dia sekadar seorang nabi, dan kalau dia sekadar seorang rasul, dan kalau dia sekadar seorang abd, seorang slave, seorang budak. Kenapa? Apa istimewanya Isa? Menurut Quran, sehingga dia harus lahir melalui seorang perawan. Kenapa bukan Muhammad yang lahir melalui seorang perawan? Ketika menurut presentasi Quran, termasuk juga di dalam teologi Islam, di dalam sejarah Islam, Muhammad itu adalah nabi yang paling terakhir. Bahkan kalian menempatkan namanya pada 2 kalimat syahadah itu, menyandingkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan Muhammad yang lahir melalui seorang perawan? Itu pertanyaan saya. Nah, kembali kepada screen saya. Dan yang terakhir, kenapa mayoritas potret Isa di dalam Quran itu terkait dengan masa kanak-kanaknya, the infancy aspects dari kehidupan Isa Al-Masih. Nah, untuk 5 pertanyaan ini, saya akan meringkasnya menjadi 3 poin. Pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua akan saya sendirikan, kemudian pertanyaan yang ketiga, dan pertanyaan yang keempat, dan pertanyaan yang kelima, itu akan saya gabungkan menjadi 1 poin. Karena itu ada kaitannya dengan sumber-sumber yang diacu oleh Quran. Jadi mari kita mulai dengan poin yang pertama. Mengapa disebut dengan Isa? Di screen ini saudara lihat ada kutipan dari seorang profesor James A. Bellamy. Dia tulis artikel jurnal berjudul The Textual Criticism of the Quran, terbit di Journal of the American Oriental Society volume 121 halaman 6 tahun 2001. Nama Isa tidak pernah digunakan sebelum Quran, melainkan Yasu. Jadi orang-orang Kristen berbahasa Arabik menggunakan nama Yasu, ya tidak menggunakan nama Isa. Nama Isa tidak pernah digunakan sebelum Quran, melainkan Yasu, digunakan sebagai nama diri pada periode yang lebih awal. Jadi dari mana Allah Subhanahu wa taala dapat nama Isa? Dan kenapa dia kasih nama Isa? Dan apa arti nama Isa? Karena nama itu tidak pernah ada, betul-betul muncul dari out of nothing. Muncul dari ketiadaan. Tidak ada hujan angin, tidak ada indikasi, tidak ada bukti, tidak ada jejak sama sekali. Baru pertama kali di dalam Quran. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi nama Isa dan apa arti nama Isa? Kemudian, karena tidak jelas tentang asal usulnya, kenapa dikasih nama demikian dan artinya, di screen ini saya tampilkan berbagai usulan. Ini hanya ringkasan saja, belum semua. Ada yang bilang, oh itu berasal dari kata kerja Asia yang berarti agak putih kemerah-merahan. Jadi bayangkan Isa berarti agak putih kemerah-merahan. Kemudian ada yang bilang, Isa itu berarti air kencing kuda jantan. Ini kan biadab begitu. Jadi Yesus Kristus saya, kamu ganti dengan nama Isa yang artinya air kencing kuda jantan. Ini kalau ada orang melakukan begini terhadap Muhammad atau terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini satu dunia ini bisa meledak semua dengan bom-bom panci. Kalian bisa penggal kepala orang dan tangan dan kepala orang itu bertebaran di mana-mana. Tapi lihat betapa kurang ajarnya kalian mengganti nama Tuhan Yesus saya dengan nama Isa yang berarti air kencing kuda jantan. Kemudian ada yang bilang, oh itu berarti berkelana, jadi tukang jalan-jalan. Kemudian ada yang bilang, tidak, kita tidak tahu ini
nama berasal dari kata bahasa asing yang tidak diketahui. Kemudian ada yang bilang, oh Isa itu berasal dari nama Esau. Ini posisi dari Ahmed Dedat. Kemudian ada yang bilang Isa itu berasal dari kata gerja asa yang berarti melakukan atau membawa pembebasan. Kemudian ada yang bilang, oh enggak, berasal dari Yesu, Western Syriac atau Iso di dalam Syriak Timur. Ini pandangan yang terakhir adalah pandangan yang paling sering dianut atau bahkan pandangan di kalangan para scholar. Jadi pandangan bahwa nama Isa itu berasal dari Iso di dalam lafal Syriak Timur atau Yesu di dalam lafal Syriak Barat. Nama Isa itu berasal dari situ. Tapi saudara lihat, karena tidak jelas etimologinya dan tidak jelas artinya di dalam Quran, mendadak dan tanpa alasan dan tanpa indikasi, tidak ada hujan angin, tidak ada alasan apapun, mendadak Allah Subhanahu wa taala mengganti nama Yesus Kristus dengan nama yang tidak jelas. Sama sekali tidak jelas, bahkan arti dari Isa itu berarti air kencing kuda jantan. Bayangkan. Jadi saudara pikir orang-orang ini menghormati Yesus. Saudara pikir Allah Subhanahu wa taala itu menghormati Yesus. Seperti yang tadi dikatakan bejubel-jubel tadi. Air kencing kuda jantan. Bayangkan. Nah, mari kita lanjutkan. Posisi yang tadi saya katakan, posisi mayoritas bahwa nama Isa itu berasal dari Yesu, Western Syriac, Syriak Barat atau Iso, Syriak Timur, itu juga pandangan yang pasti tidak benar. Saudara lihat di screen saya sudah bikin ringkasannya bagi saudara. Ini adalah komposisi linguistik dari nama Yesus, baik di dalam bahasa Ibrani, apakah bentuk panjangnya Yehosua atau bentuk pendeknya Yesua, atau di kalangan Kristen Syria, Iso atau Yesu, itu ada dua variasi ucapan. Tapi konsonan-konsonannya sama saja, Yod, Sin, Waw, kemudian Ayin. Kemudian orang-orang Kristen Arab, Yod, Ya, Sin, Waw, Ain, Yasu. Jadi saudara lihat, mulai dari Ibrani bentuk panjang, Ibrani bentuk pendek, Kristen Syria, Kristen Arab, itu pasti satu root, satu akar, satu etimologi. Karena saudara lihat komposisi konsonan-konsonannya itu koheren. Tapi nama Isa di dalam bahasa Arabik itu konsonannya apa saja? Ayin, jadi terbalik. Di dalam bahasa Ibrani dan Syria, ayin itu di belakang sana. Arabiknya itu dia di depan. Kemudian ya, sin, ya. Dengan demikian, berdasarkan analisis linguistik ini, you mau argue bagaimanapun, mau mutar lidah bagaimanapun, secara linguistik nama Isa tidak mungkin, satu kali lagi, tidak mungkin memiliki kaitan etimologi dengan bahasa Ibrani maupun bahasa Aramaik atau bentuk Arabisasinya. Kenapa? Karena bentukan konsonan-konsonannya persis terbalik. Saudara lihat di tabel itu sekarang. Tidak mungkin. Tidak mungkin nama Isa di dalam Quran. Itu etimologinya ada di dalam bahasa Ibrani. Bentuk panjangnya atau bentuk pendeknya. Tidak mungkin juga ada di dalam bahasa Syriak. Yang lafalnya itu ada dua variasi. Syriak Barat itu Yesu. Dan Syriak Timur itu Iso. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena komposisi konsonan-konsonannya itu persis terbalik. Dan itu secara linguistik tidak mungkin you boleh berargumentasi Isa adalah Iso di dalam bahasa Aramaik. Tidak mungkin. Saya 2 tahun lalu saya pernah email-emailan dengan seorang ahli bahasa Syriak. Dia adalah leading authority dalam Syriac Studies, Profesor Sebastian Brook. Jadi saya pernah email-emailan dengan dia tentang etimologi dari nama Isa. Karena waktu itu sangat gencar sekali orang mengatakan bahwa oh Isa itu dari Iso di dalam bahasa Aramaik. Dan dia mengatakan itu completely tidak mungkin. Saudara perhatikan, ini adalah ringkasan email-emailan saya dengan beliau. Dalam Diatesaron dan dalam Pesita, nama Yesus itu dibentuk oleh konsonan Yod, Sin, Waw, dan Ayin. Pelafalan konsonan-konsonan itu baru diketahui pada abad ke-7 atau abad ke-8 ketika vokalisasi diciptakan. Dengan kata lain tidak mungkin mempengaruhi penggunaan nama Isa. Di kalangan Syriak Timur, konsonan-konsonan itu dilafalkan Iso, di Syriak Barat
konsonan-konsonan itu dilafalkan Yesus. Jadi ini menurut leading authority dalam Syriac Studies, Profesor Sebastian Brock. Dan dia dianggap sebagai pakar yang paling menguasai seluk-beluk studi mengenai bahasa Syriac dan literatur-literatur berbahasa Syriac saat ini. Dan dia mengatakan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Mari kita lanjutkan. Ini adalah kutipan dari James Bellamy sekali lagi. Mungkin masalah paling misterius di dalam Quran adalah nama Isa. Nama yang digunakan untuk Yesus. Belum ada satupun yang secara memuaskan menjelaskan mengapa Quran menyebut Yesus sebagai Isa. Jadi pertanyaan saya kepada Muslim, kenapa Allahmu mengganti nama Yesus saya dengan Isa? Dan apa arti nama Isa? Tolong kasih tahu saya, apa arti nama Isa? Dan berikan dasar yang kredibel untuk jawaban-jawaban kamu. Dan signifikansinya apa? Karena saya baca di dalam perjanjian baru saya, Yesus dinamai Yesus, yang berarti Yahweh menyelamatkan atau Yahweh adalah keselamatan. Terkait dengan tujuan kenapa dia datang ke dalam dunia. Menyelamatkan umatnya dari dosa dan maut. Jadi Yesus berarti Yahweh menyelamatkan. Iso artinya apa? Dan dari mana kamu dapat nama itu? Dari mana Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nama itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Masih. Dari segi arti kata itu tidak ada masalah. Karena Al-Masih itu berarti yang diurapi. Jadi koheren dengan Kristus di dalam bahasa Yunani atau Masiah di dalam bahasa Ibrani. Dan gelar ini digunakan bagi Isa sebanyak 11 kali di dalam Quran. Semuanya di dalam Medinan Surah. Saudara bisa lihat referensinya ada sekarang di screen. Dan yang menarik adalah di dalam Quran surat 3 ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, firman. Jadi Isa disebut dengan firman. Darinya yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi saudara-saudara, menurut Quran bahkan ketika Isa sejak dilahirkan saja dia sudah dikasih nama Al-Masih. Nah itu sudah pasti tidak benar. Sudah pasti tidak benar. Karena apa? Karena penggunaan Kristus sebagai nama diri itu baru digunakan di kemudian hari setelah Yesus naik ke surga. Artinya setelah semua orang sudah melihat seluruh rangkaian kehidupannya, kemudian percaya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, baru secara perlahan perjanjian baru menggunakan gelar itu sebagai nama diri. Dan itu bahkan sudah ada studi dari Profesor Matthew Novenson dari dari Scotland ya. College-nya Profesor Larry Hurtado, dia tulis buku berjudul Christ Among the Messiah. Dan dia membuktikan bahwa Rasul Pauluslah yang pertama kali menggunakan Kristus sebagai nama diri bagi Yesus Kristus. 275 kali di dalam surat-suratnya Paulus menggunakan gelar Kristus dalam kategori honorific. Artinya sebagai gelar sekaligus sebagai nama diri. Dan sejak saat itu, mulai dari sejak masa Paulus sampai dengan sekarang, kekristenan menggunakan Kristus sebagai nama diri. Termasuk juga di dalam Quran digunakan sebagai nama diri. Dengan kata lain, 11 kali Quran menggunakan Al-Masih sebagai nama diri, bukan sekadar sebagai sebuah gelar. Quran mendapatkan itu atas jasa Rasul Paulus. Yang hari ini Rasul Paulus itu diserang secara keji dan membabi buta oleh Muslim. Bayangkan. Nah, tapi itu bukan poin penting saya. Poin penting saya adalah apa yang akan saya perlihatkan selanjutnya. Ini adalah ringkasan tulisan dari Profesor Andrew Rippin. Dia tulis sebuah entry berjudul Anointing di dalam Encyclopedia of the Quran, halaman 102, halaman 103. Dan ini adalah ringkasannya. Penggunaan Yudeo-Kristen untuk istilah Kristus atau yang diurapi memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar diurapi. Jadi bukan sekadar diurapi, tapi maknanya itu jauh lebih dalam. Gelar itu mengandung gagasan eskatologis mengenai Redeemer penebus yang telah dijanjikan. Jadi waktu orang-orang Kristen menggunakan istilah Kristus atau Mesias,
Mereka tidak sekadar menggunakan istilah itu karena itu artinya yang diurapi. Tapi menggunakan istilah itu secara teknis sebagai rangkuman untuk semua janji mesianik di dalam perjanjian lama. Yahweh akan datang sebagai juru selamat, menyelamatkan dan membebaskan umatnya dari dosa dan maut. Itu sebenarnya istilah Kristus itu selain digunakan sebagai gelar, tapi juga digunakan sebagai nama diri. Karena di dalam seluruh sejarah umat manusia, satu-satunya pribadi yang telah membuktikan diri dan yang qualified menyandang gelar itu dan melaksanakan peran itu adalah Yesus yang juga disebut Kristus. Jadi penggunaannya itu bukan sekadar soal arti kata itu, tapi kandungan akumulasi seluruh janji penyelamatan, janji mengenai Raja Davidik yang akan datang sebagai keturunan Daud, yang akan melaksanakan misi kemesiasan, misi penebusan, dan itu digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi maknanya itu sangat dalam sekali. Gelar Al-Masih dalam Quran adalah sebuah loan word, artinya kata bahasa asing, yang sangat mungkin berasal dari kata bahasa Aramaik, Mesiha. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya itu ada di sini. Kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu, ini orang namanya sangat panjang sekali. Jadi saya kasih tahu nama terakhirnya saja. Firuzabadi. Dia adalah seorang ahli bahasa Arabik, leksiografer bahasa Arabik, bahkan menulis satu kamus bahasa Arabik yang menjadi dasar dari semua kamus modern berbahasa Arabik sekarang, Al-Kamus. Dan pada masanya abad ke-14, abad ke-15, mendaftarkan 49 opini yang berbeda tentang Al-Masih di dalam Quran itu artinya apa. Dan yang paling umum adalah dia dimurnikan, purified, dia dipenuhi berkat, filled with blessing, atau menyentuh touch. Maksudnya kalau Yesus menyentuh orang-orang berpenyakit kusta itu, maka mereka sembuh. Jadi saudara perhatikan bahwa sama seperti Isa, sebutan Al-Masih di dalam Quran juga sama sekali tidak ada artinya. Betul-betul tidak ada signifikansinya. Kita hanya tahu arti katanya, tapi kandungan teknikal, kandungan teologikal dari sebutan itu sama sekali tidak ada di dalam Quran. Nah, kamu bicara tentang menghormati Yesus Kristus, tapi kamu tidak tahu apa arti Isa itu apa, asal-usulnya dari mana, apa pentingnya. Kemudian apa kaitannya dengan kedatangannya dan apa kaitannya dengan dia siapa. Kemudian kamu menggunakan Isa Al-Masih, tapi Al-Masih itu sendiri sampai pada abad ke-15 itu ahli bahasa Arabik. Mendaftarkan 49 opini ulama. Dan itu yang berbeda-beda. Mereka sama sekali tidak sepakat. Dan memang ini sesuatu yang dalam hal apapun mereka selalu tidak jelas. Selalu tidak jelas. Tapi mereka yang paling cerewet dan paling congornya maju di dalam dunia ini orang-orang ini. 49 opini. Karena apa? Karena tidak jelas signifikansinya. Tidak jelas apa signifikansi dari Al-Masih bagi Isa di dalam Quran. Sama sekali tidak jelas. Jadi sekarang pertanyaan saya. Apa signifikansi dan apa kandungan teologis? Kenapa Isa disebut Al-Masih di dalam Quran? Kasih tahu saya referensi kredibelnya atas dasar apa? Penjelasannya kamu dapat dari Quran ayat yang mana atau dari sunnah bagian yang mana? Silakan. Karena bahkan ahli bahasa Arabik, leksiografer paling tersohor di dalam sejarah Islamik menulis kamus berbahasa Arabik pada abad ke-15 dan baru pada abad ke-15 saja itu sudah 49 opini dan mereka tidak saling setuju sama lain. Ini sesuatu yang sangat tidak jelas di dalam Islam. Jadi bahkan hanya pada kategori nama saja Isa dan Al-Masih, Quran menggunakan nama dan sebutan-sebutan ini, tapi tidak ngasih tahu asal usulnya, tidak ngasih tahu artinya, tidak ngasih tahu alasan kenapa dia gunakan, dan tidak ada penjelasan sama sekali tentang signifikansinya apa. Sama sekali blind, buta. Masih dengan Andrew Rippin, penggunaan Al-Masih dalam rujukan kepada Yesus dalam Quran hanya ada sedikit signifikansi diberikan kepada makna anointing. Jadi
Hanya signifikansinya itu diurapi, tapi diurapi untuk apa? Kenapa diurapi? Untuk tujuan khusus apa? Apa signifikansinya? Sama sekali tidak ada. Sebagaimana yang telah terkait dengan penebus dalam kekristenan yang dikenal sebagai Al-Masih. Jadi kalau you tanya orang-orang Kristen, kenapa Yesus disebut Kristus? Oh, mereka hanya tutup mata, mereka jawab kamu. Kristus itu bukan sekadar karena dia diurapi, tapi dia diurapi untuk tujuan yang khusus, tujuan penyelamatan. Datang sebagai Raja Davidik, menjalankan misi penebusan, menebus umatnya dari dosa dan maut. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai Yesus, Yahweh adalah keselamatanku. Dan itulah sebabnya dia disebut sebagai Kristus yang diurapi. Tapi coba tanya Muslim, apa artinya Al-Masih dan apa artinya Isa? Tidak akan ada jawaban. Yang akan saudara temui adalah kebisuan dan kekosongan yang hampa. Karena memang yang mereka miliki adalah kebisuan dan kekosongan yang hampa. Mari kita lanjutkan. Sekarang mari kita, tadi saya mengajukan pertanyaan, kenapa Quran itu fokus kepada Maria sebelum dia hamil, kemudian pada masa dia hamil, kemudian mayoritas itu data itu fokus kepada kelahiran Isa dan masa kanak-kanaknya. Kenapa? Dan kenapa Yusuf tidak disebutkan? Dan kenapa tidak ada kaitannya dengan Daud sama sekali di dalam presentasi data Quranik mengenai Isa? Jawabannya sederhana. Jawabannya karena Quran memancing data di kolam tradisi yang salah. Satu kali lagi. Quran memancing data di kolam tradisi yang salah. Mendapatkan informasinya dari Injil-Injil apokrifa. Ini adalah beberapa poin umum sebelum kita lihat satu persatu. Hubungan antara Natal atau cerita tentang kelahiran masa kanak-kanak Isa, versi Quran dan Injil-Injil apokrifa akan menjelaskan dominasi infansi aspek. Kenapa dia fokus kepada masa kanak-kanak Isa dan kelahirannya. Dan fokus kepada keperawanan Maria dan kemudian itu kalimatnya tidak lengkap ya. Kemudian kenapa demikian? Karena apa? Karena sumber yang diacu oleh Quran itu berasal dari The Infancy Gospels. Jadi mulai dari abad ke-2 sampai dengan abad ke-6 itu banyak sekali literatur gnostik yang mencoba filling the gap. Kalau saudara baca Perjanjian Baru, kan saudara tidak dikasih tahu kenapa Maria dipilih sebagai Theotokos, ibu yang melahirkan Yesus. Kemudian masa kehidupan Yesus mulai 12 sampai dengan 30 tahun itu tidak dinarasikan di dalam Perjanjian Baru. Jadi untuk filling the gap, literatur abad kedua menciptakan banyak sekali legenda, dongeng, dan mitos untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itulah sebabnya intonasi-intonasi itulah yang sangat sering muncul di dalam Quran. Karena dia dapatkan dari literatur-literatur gnostik tersebut. Tapi saudara jangan salah, Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan data itu bukan tanpa tujuan. Mereka menggunakannya tapi menggunakannya secara selektif, dan itulah yang akan saya buktikan. Jadi mereka ambil fitur-fitur tertentu dari tradisi-tradisi gnostik itu, tapi kemudian mereka modifikasi, mereka oles, mereka poles untuk disesuaikan dengan penekanan-penekanan Islamik. Dan analisis ini mendapatkan dasar dari dalam Quran sendiri. Kalau saudara lihat ada tabel hitam di bawah itu. Tuduhan berulang di dalam Quran dari para orang-orang sejaman dengan Muhammad adalah isi Quran itu tidak lebih daripada dongeng-dongeng orang terdahulu. Itu datanya sangat banyak. Seperti orang menabuh gendang bertalu-talu. Jadi kita akan membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Dan akan dibuktikan benar. Terkait dengan Natal saja, Maria diserahkan ke bait suci, dipelihara oleh Zakaria dan diberi makan secara ajaib. Quran surat 3, 35 sampai 37. Itu berasal dari Proto Evangelium of James. Jadi, saudara tahu kenapa disebut Proto Evangelium? Proto itu berarti pertama atau sebelum. Artinya sebelum the gospel, before the gospel. Karena fokus dari Injil itu adalah ngasih tahu hal-hal sebelum kelahiran Yesus. Kenapa Maria? Pertanyaan utamanya adalah kenapa Maria begitu diistimewakan oleh Tuhan
sehingga dia dipilih untuk melahirkan sang juru selamat. Lalu mereka menciptakan legenda-legenda tentang orang tua Maria, kemudian Maria diserahkan ke bait suci dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat analisisnya. Tapi fokusnya kepada hal-hal before, sebelum Injil. Kemudian Isa lahir di bawah pohon korma, itu berasal dari The Gospel of Pseudo Matthew, ya. Itu ditulis abad ke-6. Isa bicara dari dalam gendongan, itu berasal dari The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior. Nah, mari kita lihat isi dari Injil-Injil itu secara cepat, ya. Ini Proto-Evangelium of James, fokus pada kelahiran Maria. Jadi ibunya itu mandul, kemudian dia bernasar, kalau saya punya anak maka anak saya akan diserahkan kepada bait suci, kepada Tuhan. Dan nama orang tuanya adalah Joakim dan Hana. Diserahkan ke bait suci di Yerusalem ketika dia lahir. Kemudian Imam Zakaria di bawah pengawasan Imam Zakaria. Kemudian Maria dipelihara secara ajaib. Jadi dia dapat makanan secara ajaib, dipelihara secara ajaib. Kemudian ketika ditanya, kamu dapat ini dari mana? Dia dapat ini dari Tuhan. Kemudian Maria mengandung secara ajaib pada saat mengunjungi dan tinggal di rumah Elizabeth. Nah, ini adalah satu upaya apologetik dari penulis Proto-Evangelium of James untuk ngasih tahu tidak mungkin Maria melakukan perzinahan. Kenapa? Karena pada saat dia hamil, dia sedang tinggal dengan Elizabeth. Dan kalau saudara baca Injil itu terus-menerus, saudara akan temukan ketika Maria ketahuan sudah hamil, para imam mencurigai, menuduh Maria berzina, termasuk Yusuf juga dituduh dicurigai menghamili Maria karena kepada Yusuf dipercayakan untuk menjadi penjaga dari Maria. Yusuf menyangkalinya, Maria juga bilang saya tidak berzina. Kemudian Maria melahirkan Yesus di luar Bethlehem di dalam sebuah gua. Itu adalah isi Proto-Evangelium of James. Dan mayoritas isinya itu seperti yang saudara baca di dalam Quran. Fokus kepada kesucian Maria. Kemudian apologetik melawan tuduhan bahwa Maria berzina dan seterusnya. Kemudian selanjutnya Gospel of Pseudo Matthew. Maria lahir dari pasangan Joakim Hana. Maria sangat cerdas, saleh sejak kecil, diserahkan ke bait suci di bawah pengawasan para imam. Yusuf sebagai penjaga Maria. Maria hamil secara ajaib. Para imam mencurigai, menuduh Maria dan Yusuf berzina sebelum menikah. Maria melahirkan Yesus di sebuah gua. Orang Majus datang. Herodes berniat membunuh bayi Yesus dan seterusnya. Sampai dengan perjalanan ke Mesir. Kemudian yang terakhir, The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior. Yang menarik di sini adalah di dalam The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior, waktu Yesus ngomong dari dalam gendongan, dia mengatakan, I am the Son of God. I am Jesus, the Son of God, the Logos, whom you have brought forth, dan seterusnya. Tapi di dalam Quran, dia pakai kerangka cerita ini, tapi dia ganti kata-katanya. Aku adalah nabi, aku adalah rasul, aku adalah hamba Allah, dan kepadaku diberikan kitab dalam kurung Injil. Jadi saudara lihat, Quran menggunakan literatur ini, menggunakan sumber ini secara selektif, ya. Dia gunakan kerangkanya, tapi dia modifikasi untuk disesuaikan dengan Islam. Jadi kalau di dalam literatur ini, Yesus yang masih bayi itu bicara dari dalam gendongan. Dia bilang, I am Jesus, the Son of God, the Logos, dan seterusnya. Di dalam Quran dia bilang, aku adalah nabi, aku adalah rasul, aku adalah abd, hamba Allah. Jadi dimodifikasi, ditwist untuk disesuaikan dengan penekanan-penekanan Islamik. Nah, sampai di sini ada beberapa poin yang perlu dicatat. Pertama, kenapa Quran fokus kepada masa kanak-kanak Isa atau kepada Natal? Karena banyak infansi Gospels, Injil tentang masa kanak-kanak Yesus dari literatur-literatur Gnostik yang beredar sejak abad kedua sampai dengan masa Muhammad. Dan seperti yang tadi saya perlihatkan, sejumlah literatur itu memperlihatkan koneksi isi yang sesuai dengan yang saudara dapatkan di dalam Quran. Informasi tentang Maria didapatkan dari Infancy Gospels, Proto-Evangelium of James. Namun kalau saudara perhatikan di dalam Quran, Maria secara kategorial disebut sebagai saudari perempuannya Harun.
Maria disebut sebagai saudari perempuannya Harun. Nah, nanti saya akan buktikan itu sengaja dilakukan. Dia punya tujuan. Kenapa dia harus membelokkan Maria menjadi saudara perempuannya Harun. Meskipun itu nanti akan membuatnya itu langsung terlihat sangat-sangat tidak paham apa-apa. Karena Miriam yang adalah saudari perempuannya Harun itu sudah hidup 1400 tahun sebelum Maria, ibu Yesus atau yang disebut dengan Isa itu lahir pada abad pertama. Kemudian Quran mencomot kisah kelahiran Yesus keluar dari konteksnya, dari literatur apokrifa ya. Kalau saudara baca Pseudo Gospel of Matthew, itu perihal Maria, Yusuf dan Isa dikaitkan dengan pohon korma, itu ada dalam literatur itu. Dikaitkan dengan pohon korma karena konteksnya adalah Herodes ingin membunuh Yesus. Mereka sedang dalam perjalanan ke Mesir. Jadi setelah 3 hari perjalanan, kemudian Maria kehausan, kemudian bersandar di bawah pohon korma. Lalu Yesus yang masih kecil itu kasih tahu kepada dahan dari pohon korma itu untuk menunduk persis di kaki Maria. Jadi kalau di dalam Quran yang ngomong begitu adalah Jibril. Kemudian peristiwa pohon korma itu terjadi dalam konteks Yesus Isa dilahirkan. Di dalam The Gospel of Pseudo Matthew, pohon korma itu, event itu terjadi dalam konteks perjalanan atau pengungsian ke Mesir. Dan yang menyuruh dahan pohon itu menunduk adalah bayi Yesus. Jadi saudara lihat bahkan di twist. Kerangkanya digunakan, tapi di twist untuk tujuan tertentu. Kemudian sama sekali menghilangkan peran Yusuf dari literatur. Karena kalau saudara baca Proto Evangelium of James, Pseudo Gospel of the Arabic Gospel of the Infancy of Savior, itu peran Yusuf itu disebutkan. Jadi semua infancy Gospels selalu menyertakan Yusuf di situ. Nah, saudara tahu kenapa Quran secara sengaja tidak menyebutkan Yusuf sama sekali? Jawabannya adalah karena di dalam literatur Gnostik itu, Yusuf dituduh bersinah dengan Maria. Quran tidak mau pusing, daripada saya harus sibuk membela Yusuf lagi, lebih baik saya buang dia aja supaya kurang kerjaan polemik, supaya mengurangi pekerjaan polemik. Jadi dengan membuang Yusuf, itu adalah upaya Quran untuk menjauhkan tuduhan persinahan Maria. Karena dia sedang menekankan soal keperawanan dan kesucian Maria. Jadi kenapa Yusuf sama sekali tidak disebutkan? Karena di dalam literatur Gnostik yang menjadi sumber dari Quran, Yusuf juga dituduh oleh para imam melakukan persinahan dengan Maria. Dan di dalam literatur Gnostik itu yang mengajukan tuduhan itu adalah para imam. Di dalam Quran itu dia buat menjadi umum. Orang-orang sebangsanya atau kaumnya. Jadi saudara lihat itu adalah satu eliminasi, satu upaya penghilangan figur dilakukan secara sengaja. Karena dia tidak mau pusing soal polemik itu. Dia ingin menekankan soal keperawanan Maria, maka Yusuf harus tidak ada. Tapi bukan hanya itu, jauh lebih penting dari itu. Dengan membuang Yusuf dari kaitannya dengan Isa dan Maria, Quran sekaligus memenuhi tujuannya, menjauhkan Yesus dari tujuan penyelamatan. Itu akan saya buktikan. Jadi ini sesuatu yang dilakukan dengan sangat sengaja. Dia gunakan literatur itu, tapi dia modifikasi, dia ubah, dia gunakan, dia comot yang cocok dengan dia modifikasi untuk disesuaikan dengan penekanan-penekanan Islamik. Dengan menghilangkan peran Yusuf dan mengaitkan Maria dengan keluarga Amran, keluarga imam, keturunan imam, Quran secara sengaja, secara bertujuan, secara intensional menjauhkan Isa dari perannya sebagai Mesias, sebagai Raja Davidik, penebus yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Ini sesuatu yang dilakukan secara sengaja. Maria mendadak menjadi keturunan imam, jadi tidak ada kaitannya dengan Daud. Yusuf mendadak menjadi tidak ada. Jadi you tidak bisa kaitkan Isa dengan Daud. Nah kalau you tidak bisa kaitkan Maria dengan Daud, Yusuf dengan Daud, maka Isa ini siapa? Nobody. Itu adalah tujuan, itu adalah satu upaya yang dilakukan secara sengaja
mendiskoneksi, memutuskan kaitan teologis, kaitan profetik antara Yesus dengan nubuat-nubuat mengenai penyelamatan, mengenai Redeemer, penebus, mengenai Mesias di dalam perjanjian lama. Jadi dia gunakan istilahnya untuk bikin kamu senang. Kamu gunakan istilah Mesias. Oke, saya gunakan istilah Mesias. Tapi mengosongkan isinya sama sekali. Dengan cara apa? Membuang Yusuf, membuang kaitan antara Maria dengan Daud, dan sama sekali tidak mention hubungan antara Isa dengan Daud di dalam Quran. Itu upaya pelucutan yang sangat-sangat intensional. Jadi jangan datang mengatakan kepada saya bahwa kamu menghormati Yesus. Kamu melucuti kepentingan, signifikansi, keberhargaan, nilai kedatangan dan identitas Yesus. Mengosongkannya sama sekali. Menggunakan gelar itu, menggunakan sebutan itu, tapi itu sebutan dan gelar yang kosong melompong. Tidak ada kandungan teologisnya sama sekali. Karena sudah dikosongkan. Bahkan ketika dia gunakan literatur-literatur apokrifa itu saja, dia gunakan yang penting buat dia, sesuai dengan Islam. Yang tidak sesuai dengan Islam, dia buang sama sekali. Itu luar biasa. Sangat luar biasa, upaya yang sangat intensional. Nah, dengan demikian sekarang kita tiba pada pertanyaan yang terakhir. Kalau begitu apa peran Isa di dalam Quran? Kalau Isa itu tidak ada kaitannya dengan Daud, tidak ada kaitannya dengan misi penyelamatan, tidak ada kaitannya dengan misi penebusan, seperti yang dijanjikan berulang kali di dalam Quran, keturunan perempuan dari Raja Daud, Raja Davidik, anak yang lahir dari seorang perawan, on and on di dalam perjanjian lama terus menerus. Kalau Isa tidak ada kaitannya dengan itu di dalam Quran, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa sebagai apa di dalam Quran? Nanti saudara akan lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan Isa untuk tujuan yang completely sama sekali tidak ada kaitannya dengan pewahyuan terdahulu. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan perjanjian lama. Bahkan menjadikan Isa sebagai lawan dari pewahyuan terdahulu. Dan lawan dari para pengikutnya sendiri. Dan termasuk menjadikan Isa sebagai validator bagi Muhammad. Mari kita buktikan. Kita tidak cuma asal ngecek. Dua peran Isa di dalam Quran adalah peran polemik. Jadi Isa bahkan sejak lahir saja dia sudah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulldozer, sebagai sosok polemik. Polemik melawan orang-orang Yahudi dan polemik melawan orang-orang Kristen. Dan yang kedua, bukan hanya Isa digunakan sebagai sosok polemik, tapi Isa digunakan sebagai forerunner, sebagai pelopor, foreshadowing, yang foretelling, memberikan nubuat tentang kedatangan Muhammad. Jadi Isa dimanfaatkan sebagai validator bagi kenabian Muhammad di dalam Quran. Mari kita lihat. Pertama, Isa dipresentasikan sebagai tokoh polemik bahkan sejak kelahirannya. Saudara baca itu di dalam Quran surat 3 ayat 46, surat 5 ayat 110, surat 19 ayat 29 sampai 33. Di dalam Quran surat 19, kenapa Isa ngomong dari dalam gendongan? Berpolemik membela kesucian Maria. Kemudian di dalam Quran surat surat 19 ayat 29 sampai dengan 33, ketika ngomong dari dalam gendongan itu, Isa langsung membuat jarak antara kekristenan, klaim-klaim kekristenan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara lihat di dalam the gospel, the infancy, the Arabic gospel of the infancy of the Savior, Yesus yang ngomong dari dalam kandungan itu bilang, I am Jesus, the Son of God, the Logos. Akulah Yesus, anak Allah, Sang Firman. Di dalam Quran dia ganti. Aku adalah hamba Allah, aku adalah nabi, aku adalah rasul, dan kepadaku diberikan kitab. Jadi bahkan for start, sejak lahir, Isa sudah dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu sebagai sosok polemikus melawan klaim apapun tentang keilahiannya. Bahkan ketika masih bayi. Jadi bayangkan Quran, Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad menggunakan using bayi ini untuk melawan klaim-klaim ketuhanan Yesus.
Bahkan sejak bayi. Bahkan sejak bayi. Isa dipresentasikan menentang para pengikutnya sendiri. Jadi bukan hanya menentang klaim tentang ketuhanan Yesus, berpolemik melawan mereka yang menuduh Maria. Tapi bahkan Isa dipresentasikan sebagai tokoh yang menentang para pengikutnya sendiri. Saudara baca di dalam Quran surat 5 ayat 116 sampai 118. Allah Subhanahu wa taala bahkan menciptakan sebuah dialog imajiner. Itu benar-benar tidak terjadi, tapi dicatat seperti terjadi. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Isa begini, apakah engkau mengajarkan kepada para pengikutmu untuk menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan? Lalu saudara perhatikan di dalam dialog itu, Isa bilang, no, aku hanya mengatakan untuk menyembah engkau saja, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi sosok Isa digunakan sebagai sosok polemik. Polemik melawan orang-orang Yahudi yang menuduh Maria berzina. Polemik melawan klaim-klaim tentang ketuhanan Yesus, termasuk Injil yang Trinitarian, termasuk juga polemik melawan para pengikutnya sendiri. Jadi sosok Isa ini digunakan sebagai tokoh yang menentang orang-orang Kristen. Jadi kalau saudara pikir bahwa di dalam Quran itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad yang menentang kekristenan, tidak. Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad mencomot Isa, menggunakan nama besar ini, sosok besar ini sebagai tokoh polemikus, menentang siapa saja yang bertentangan dengan Islam. Misalnya itu bahkan saudara bandingkan juga dengan Sunnah ya, Al-Bukhari 2222, 2476, 3448 Jami'ah Tirmidzi, yang intinya mengatakan bahwa bahkan sampai pada masa eskatologi, ketika Isa datang lagi, dia akan datang sebagai hakim yang adil, kemudian akan mematahkan salib, kemudian akan membunuh babi-babi, dan akan menghapuskan jizyah. Jadi bahkan peran eskatologis dari Isa pun itu peran yang polemikus, dimaksudkan untuk menentang kekristenan, mematahkan salib, membunuh babi-babi, dan menghapuskan jizyah. Bayangkan. Jadi kalau Muslim bilang, oh kami percaya Isa adalah hakim, kami percaya Isa adalah firman Allah, kami percaya Isa adalah nabi, adalah rasul. Sabar dulu. Peran seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok Isa di dalam Quran? Peran polemikus. Melawan siapa? Melawan orang-orang Yahudi, melawan para pengikutnya, melawan klaim-klaim ketuhanan Yesus, dan melawan Injil yang Trinitarian. Dan bahkan peran eskatologisnya sendiri dimaksudkan sebagai polemik yang menentang pengikutnya sendiri. Membunuh babi-babi, menghancurkan, mematahkan salib, dan membatalkan atau menghapuskan jizyah. Kalau saudara tidak percaya ini adalah kesimpulan, ini profesor Muslim, ini sejarawan Muslim, ini bukan dari saya. Dari The Muslim Jesus, Tarif Khalidi. Saya kutip di halaman 11 sampai 12. The Muslim Jesus Saying and Stories in Islamic Literature. Diterbitkan oleh Harvard University Press tahun 2001. Jelasnya ada sesuatu yang khusus tentang Yesus yang membuat gambaran Quranik sangat berbeda dari Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Perbedaan itu tidak terletak atas intonasi naratif, meski di dalam Quran intonasinya sepenuhnya berbeda. Karena hal yang sama dapat dikatakan mengenai semua kisah para nabi yang terdapat di dalam Quran. Stop dulu sampai di sini. Apa yang dikatakan oleh Tarif Khalidi di sini adalah begini. Kalau saudara baca Quran, ada sesuatu yang menarik di situ. Mendadak semua nabi itu berbicara persis seperti Muhammad. Musa berbicara seperti Muhammad. Abraham berbicara seperti Muhammad. Nuh seperti Muhammad. Isa seperti Muhammad. Jadi semua nabi yang hidup ratusan ribuan tahun sebelum Muhammad, ketika muncul di dalam Quran, mendadak mereka semua bersuara persis seperti orang yang sama, seperti Muhammad. Ketika di dalam kenyataan tidak satu pun dari tokoh-tokoh itu yang berbicara persis dan mengajarkan persis seperti yang diajarkan oleh Muhammad. Tapi diubah, ditwist, dimodifikasi, berbicara seperti Muhammad berbicara, seperti seorang Arab berbicara pada abad yang ke-7. Itu yang dikatakan oleh Tarif Khalidi. Mari kita lanjutkan. Namun, Yesus adalah seorang nabi kontroversial
Dia adalah satu-satunya, perhatikan ini baik-baik. Dia adalah satu-satunya nabi di dalam Quran yang secara sengaja dibuat menjauhkan dirinya dari doktrin-doktrin yang dianut para penganutnya mengenai dirinya. Kemudian istilah yang digunakan Quran untuk tujuan ini adalah cleansing, ya, membersihkan. Yesus akan dibersihkan dari keyakinan-keyakinan sesat para pengikutnya. Dan selanjutnya dia sendiri akan berperan aktif dalam proses pembersihan itu. Nah, apa peran aktif yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Isa dalam proses pembersihan itu? Dia dalam menjawab Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di dalam Quran surat 4 surat 5 ya, ayat 116 sampai 118 tadi. Jadi ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjawab Allah Subhanahu wa taala, Yesus secara eksplisit menyangkal tanggung jawab apapun karena mengajarkan triteisme. Ingat di dalam ayat Quranik itu Allah bertanya, apakah engkau mengajarkan kepada mereka untuk menyembah engkau dan ibumu sebagai Tuhan? Sementara Allah sendiri menyangkal penyaliban. Kemudian ini yang paling menarik. Dengan Yesus tidak seperti nabi manapun. Problemnya bukan sekadar mengisahkan kembali kisah-kisahnya secara akurat. Terdapat kesulitan-kesulitan doktrinal dengan versi Kristen mengenai kehidupan dan pengajaran-pengajarannya. Yang karena itu Quran berulang kali membahasnya kembali. Dan kalimat terakhir itu adalah kalimat monumental. Ringkasnya, Yesus menurut Quran tidak seperti nabi manapun terbelit dalam polemik. Istilah bahasa Inggris yang digunakan oleh Tarif Khalidi, Profesor Tarif Khalidi, adalah embroil in polemik. Jadi Isa sebagai apa di dalam Quran? Bukan sebagai penebus, bukan sebagai nabi juga, bukan. Dia tidak mengajarkan apa-apa. You tidak temukan pengajarannya ada di situ. You perumpamaan-perumpamaan tidak ada khotbah di bukit, tidak ada sama sekali. Disebutkan sana sini secara sepintas saja tentang mujizatnya. Tapi peran paling penting, utama dari Isa adalah dia digunakan sebagai bulldozer. Digunakan sebagai tokoh polemik. Menghantam orang-orang Yahudi, menghantam kekristenan, menghantam doktrin-doktrin ketuhanan Yesus, dan doktrin Tritunggal. Isa in the Quran, embroil in polemics. Itu kata-kata Profesor Tarif Khalidi. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang ateis, dia bukan orang Kristen. Dia adalah profesor sejarah beragama Islam. Dan bukunya diterbitkan oleh Harvard University Press, The Muslim Jesus. Tapi bukan hanya itu. Setelah memanfaatkan Yesus, Isa, untuk melawan dirinya sendiri, melawan para pengikutnya, melawan kekristenan, dia gunakan Isa untuk satu tujuan lagi yang lain. Dia gunakan Isa untuk memvalidasi kenabian Muhammad. Kalau saudara baca di dalam Quran surat 61 ayat yang ke-6, Isa mengatakan, menjanjikan mengenai kedatangan seseorang yang adalah nabi yang terakhir. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Hal yang sama saudara bisa bandingkan dengan surat Al-A'raf surat 7 ayat 157. Jadi potret Isa di dalam Quran dimaksudkan untuk memvalidasi, mengesahkan, menubuatkan mengenai kedatangan Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Nah, dengan dua peran ini saudara-saudara perhatikan. Karena dua peran ini, Quran secara sekadar menyebutkan soal Injil, kitab yang dibawa oleh Isa, tapi tidak peduli kitab itu ada di mana. Dan juga tidak satu kali pun bicara tentang pengajarannya. Karena pengajaran Isa itu tidak penting. Yang paling penting adalah nama besarnya. Dan tokoh besar ini punya reputasi besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mencomotnya, memodifikasinya, kemudian memolesnya sedemikian rupa menjadi sosok Nabi abad ke-7, berbicara seperti Muhammad, bersuara seperti Muhammad, berbicara dalam bahasa Arabik, dan tujuan utamanya itu apa? Menghantam kekristenan, menghantam para pengikutnya, menghantam doktrin-doktrin inti kekristenan seperti doktrin ketuhanan Yesus, seperti kematian Yesus melalui penyaliban, kebangkitan Yesus, dan doktrin Tritunggal, termasuk menghantam gelar paling penting di dalam Perjanjian Baru, the Son of God. Jadi kritikan paling utama di dalam Quran
terhadap kekristenan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad menggunakan sosok Isa sebagai sosok polemikus. Tapi bukan hanya itu. Muhammad butuh validator, butuh pengesahan. Nah, siapa yang paling cocok untuk mengesahkan Muhammad sebagai nabi? Isa. Jadi bahkan setelah memanfaatkan Isa untuk tujuan Islamik, sekarang dia gunakan Isa lagi untuk mengesahkan kenabian Muhammad. Surat As-Saff, surat 61 ayat yang ke-6. Menaruh kata-kata ke dalam mulut Isa yang menubuatkan mengenai kedatangan Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Hal yang sama muncul di dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 157. Nah, mari kita simpulkan dulu sebelum saya memberikan komentar penutup. Kesimpulan. Mayoritas data Quranik tentang deinfansi aspek hal-hal terkait dengan Natal, kelahiran dan masa kanak-kanak Isa. Karena mendapatkan informasinya dari Injil-Injil Gnostik, Apokrifa, deinfansi Gospels yang berasal dari kalangan Gnostik. Quran memanfaatkan informasi-informasi secara selektif. Jadi dia tidak sekadar borrow ya. Dia tidak sekadar menggunakan tradisi itu tanpa kritis. Dia dengar, dia gunakan, kemudian dia ambil yang cocok dengan Islam, dia modifikasi yang harus dimodifikasi supaya sesuai dengan Islam. Kemudian jadilah sosok fiktif Isa di dalam Quran. Sosok Isa di dalam Quran itu bukan sosok sejarah, tidak dimaksudkan sebagai sosok sejarah. You tidak dapat konteksnya, lahir di mana, kapan, dan pohon korma itu tumbuh di mana, di daerah mana, dan lahir kapan. Tidak dapat informasi itu sama sekali. Betul-betul tidak dapat informasi itu sama sekali. Dia semata-mata disebutkan begitu saja tanpa konteks. Jadi kepala yang berbicara, tapi berbicara tanpa konteks. You tidak tahu dia siapa, asal usulnya, dan lain sebagainya. Memutuskan mata rantai penting di dalam sejarah kehidupan Yesus. Kaitan antara Yesus dan Daud, Maria dan Daud, Yusuf dan Daud. Dan itu semua memimpin pada peran utama, peran paling penting dari Yesus di dalam tujuan kedatangannya menjadi Mesias, juru selamat, menebus dosa manusia, Raja Davidik dari keturunan Daud. Itu semua dilucuti, itu semua dikosongkan, itu semua dibuang di dalam Quran. Digantikan dengan mempertahankan gelar-gelar seperti Al-Masih, tapi without meaning. Meaningless dan useless. Tidak berguna. Betul-betul tidak berguna. Isa hanya berguna di dalam Quran sebagai tokoh polemikus yang menolong Allah Subhanahu wa taala dan menolong Muhammad memvalidasi kedatangan Muhammad sebagai nabi. Isa Al-Masih dalam Quran adalah tokoh polemik dan validator yang dihasilkan dari sumber-sumber apokrifa yang dimodifikasi sesuai dengan peran-peran tersebut. Dalam peran itu Isa Al-Masih dan dalam Quran tidak memiliki karakter tokoh sejarah, tidak ada konteks kelahiran, tidak ada pengajaran, tidak ada peran yang berkesinambungan dengan Tanakh. Kalau saudara bertanya apa pentingnya Isa Al-Masih itu sehingga dia harus lahir dari perawan, dia disebut firman Allah, dia disebut roh Allah, dia disebut Al-Masih. Apa penting? Tidak ada jawaban di dalam Quran karena semua mata rantai itu diputuskan. Betul-betul diputuskan. Yesus Kristus dilucuti kehormatannya dan dilucuti kemuliaannya dan dilucuti kesignifikansi penting mengenai kedatangannya. Dilucuti oleh Islam. Betul-betul dilucuti oleh Islam. Jadi jangan kasih tahu saya kamu menghormati Yesus saya. Kamu tidak menghormati Yesus saya. Kamu melucuti dan merampok kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mengosongkan segala signifikansi dari makna identitasnya, makna nama dirinya, makna perannya, makna tugasnya. Mengosongkan itu semua dan menjadikannya tokoh polemikus, tokoh fiktif pada abad ke-7. Menolong Allah Subhanahu wa taala dan menolong Muhammad. Jangan membual dengan mengatakan kamu menghormati Yesus Kristus. Muhammad memanfaatkan nama besar Yesus, melucutinya dari kemuliaan identitasnya sebagai God-man, Allah yang menjadi manusia, melucutinya dari peran penebusan, juru selamat, melucutinya dari berita Injil yang trinitarian, menggunakan gelar-gelar penting baginya tanpa substansi, kosong melompong, tidak ada makna, useless, mengubah nama Yesus menjadi Isa.
Dia tidak gunakan nama Yesus karena nama itu sendiri punya arti Yahweh menyelamatkan. Dia ganti dengan nama yang tidak ada artinya. Bahkan salah satu arti dari nama Isa adalah air kencing kuda jantan. Yang tanpa makna. Isa tidak menggenapi apapun di dalam Tanakh. Betul-betul diputuskan kaitan antara Yesus dengan perjanjian lama. Isa diubah menjadi sosok polemik melawan para pengikutnya sendiri. Dan dimanfaatkan sebagai validator untuk kenabian Muhammad. Jadi muslim ini sibuk luar biasa. Menggonggong tentang Natal. Tapi mereka lupa ada hole, ada lubang besar di dalam Quran, yang hari ini saudara yang mengikuti presentasi ini harus melek. Harus lihat itu. Dan jangan mau dikibuli. Jangan mau digombali dengan omong kosong berlidah manis seperti ular dengan lidah yang licin. Mengatakan kepada saudara bahwa Islam menghormati Yesus. Islam tidak menghormati Yesus. Silakan buktikan saya salah. Saya gunakan referensi, saya gunakan analisis sumber, analisis sejarah, analisis teologis. Silakan bantah presentasi saya. Dari mana kamu menghormati Yesus? Just because kamu menyebut dia nabi, just because kamu menyebut dia rasul, just because kamu menyebut dia ab, just because kamu menyebut dia firman Allah, roh Allah, dan lain sebagainya. Itu bukan bukti bahwa kamu menghormati dia. Dan saya akan menutup ini, membuktikan poin itu dengan menyebutkan satu cerita. Di dalam Matius pasal 16, Yesus Kristus membawa para murid ke Kaisarea Filipi. Di Kaisarea Filipi pada masa itu adalah menjadi pusat penyembahan terhadap Kaisar sebagai the Son of God. Di Kaisarea Filipi, Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada para muridnya. Apa kata orang tentang saya ini siapa? Menurut orang, aku ini siapa? Para murid bilang, oh ada yang mengatakan engkau Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah salah satu dari nabi-nabi besar di dalam perjanjian lama. Nah kalau saudara dengar jawaban-jawaban apa kata orang, itu jawaban-jawaban yang terdengar seperti menghormati Yesus, bukan? Bukankah merupakan sebuah penghormatan? Orang menyematkan title, gelar, nabi. Terlepas dari nabi siapa, apakah Musa, apakah Elia, kepada Yesus Kristus. Secara superficial, secara dangkal, secara permukaan, jawaban-jawaban itu terdengar seperti menghormati Yesus. Tapi itu tidak cukup untuk menghormati Yesus. Karena pada gilirannya Yesus mengajukan pertanyaan ini kepada para muridnya. Itu kata orang. Sekarang saya tanya kamu. Wahai orang-orang Kristen, dengarkan. Yesus mengajukan pertanyaan ini 2000 tahun yang lalu. Menunjukkannya persis ke wajah para muridnya dan bertanya, apa katamu? Apa katamu mengenai aku? Belum selesai pertanyaan itu dikumandangkan oleh Yesus. Atas inspirasi dari Tuhan. Berdasarkan baris-baris pewahyuan di dalam perjanjian lama. Petrus membuka mulutnya, menggemakan sebuah pengakuan iman yang menjadi dasar dari gereja Kristen sepanjang abad. You are the Son of the Most High. Engkau adalah anak dari yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Karena di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Gereja Tuhan Yesus Kristus, kekristenan diletakkan di atas batu karang yang kokoh. Pengakuan Yesus Kristus lahir 2000 tahun yang lalu adalah the Son of God, the Son of the Most High. Anak Allah yang kekal, anak dari Allah yang maha tinggi. Semua jualan apapun, event ketika berasal dari padang gurun tergesang di jagat raya ini, menghembuskan
gombalan manis apapun kepada saudara. Dia nabi, dia rasul, dia ab, dia firman Allah, dia roh Allah, dia eholisan. Tapi without meaning, tanpa makna, tanpa kaitan dengan penebusan, tanpa kaitan dengan penyelamatan, tanpa kaitan dengan upaya penyelamatan dari dosa dan maut. Gombalan-gombalan demikian adalah bisikan yang manis dari bapa segala dusta, dari setan, dari neraka. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi saudara-saudara yang Kristen. Berdiri teguh sebagai seorang Kristen dan jangan mau disesatkan oleh omong kosong manapun yang mengatakan kepadamu Yesus yang lain dan Injil yang lain. Yesus yang lain, Injil yang lain tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan saudara adalah Yesus Kristus, anak tunggal Allah, putra kedua Allah Tritunggal, menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, hidup di dalam keterbatasan, sebagai klimaks dari kehidupannya, mengalami penderitaan, naik ke atas Kalvari, merendangkan nyawanya, menghembuskan nyawanya terakhir kali, dan berkata, tetelestai, sudah genap, sudah genap, hanya di dalam Yesus, sudah genap karya keselamatan itu, sudah genap alasan bagi pengharapan yang kokoh untuk keselamatan, sudah genap. Saya tidak butuh apa lagi, saya hanya butuh Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Di luar Yesus Kristus hanyalah kebinasaan dan hanyalah fata morgana yang datang tapi kemudian segera lenyap. Saudara-saudara, izinkan saya mengakhiri video ini sekali lagi seperti kemarin dengan sebuah pengumuman ringkas. Bagi saudara-saudara yang berkemampuan, terbeban membantu kami di STT RAI, kami berharap keluasan hati saudara dan kemurahan hati saudara, doakan kami, berapapun yang saudara bisa persembahkan, itu akan sangat berarti untuk upaya kami menyelesaikan renovasi pada bulan Desember ini. Dan Tuhan Yesus Allah Tritunggal memberkati saudara-saudara sekalian. Salam, jumpa lagi dengan saya nanti di lain kesempatan. Salam.